Suaraku mengagetkan kerumunan karyawan yang sedang asik bercerita tentang kehororan kantor mereka saat ini. "Eh, Pak Darto," ucap salah satu pekerja menjawab dengan wajah sedikit canggung. "Lanjut bekerja, jangan membahas hal yang tidak perlu." Ketus diri ini menyampaikan pesan yang membuat mereka bubar dan kembali ke meja kerjanya masing-masing. Begitu juga dengan aku, yang masih sangat pusing karena hingga saat ini belum mendengar kabar baik dari Mbah Jiwo, yang pastinya membuat aku berusaha mencari solusi agar teror brutal segera selesai di kantor baru kami. Orang kaya manapun bila tahu tentang tempat ini, pasti akan berpikir beribu kali untuk mendirikan usahanya di sini. Tidak ada keberuntungan di tanah lembab dan busuk itu. Bau anyir, darah kental, menandakan kesialan. Seru Mbah Jiwo menjelaskan tentang lokasi kantor baru kami berada. Lebih jauh dia bercerita, arwah penasaran banyak terperangkap di sana. Ada yang memang tumbal dari keluarga ini, atau memang yang terperangkap jiwanya karena permasalahan yang sama. Namun apapun itu, semua mengacu pada satu akar masalah yang serupa. Mereka semua mati karena ditumbalkan, ucap Mbah Jiwo sembari menatap diriku dan tersenyum tipis. Lantas, setelah perbincangan lama kala itu, kembali Mbah Jiwo menghilang tanpa kabar dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan hampir 1 tahun lamanya sejak kantor ini beroperasi, permasalahan tersebut tak juga dapat terselesaikan. Di sisi lain, pencapaian tahunan sudah dipastikan anjlok. Pimpinan perusahaan juga menotis keras cabang yang kupimpin tersebut, hingga wacana mengenai pembuangan diriku menjadi isu berseliweran yang acap kali aku dengar. Untuk saat ini, apapun yang dipertanyakan mereka memang sudah tidak dapat kuberikan jawaban. Wajar bila mereka mengharapkan keuntungan melimpah bila mengingat besarnya dana yang sudah ditanamkan. Dan siapapun pengusahanya pasti tidak akan dapat menerima jawaban adanya gangguan makhluk halus yang menjadi alasan mengapa cabang baru ini jauh dari ekspektasi. Dan sesuai dengan dugaan, cabang yang aku pimpin menjadi salah satu cabang yang tak mampu memenuhi target. Malah pencapaian kami tahun ini hancur lebur, yang pastinya membuat aku menjadi bual-bualan manajer lain pada saat national meeting dilakukan. Aku benar-benar kehilangan asa dan sudah dapat menerawang bahwa karirku sampai di sini. Sepucuk surat resign yang telah kutandatangani rapi tergeletak dan siap untuk dikirimkan. Sore menjelang malam aku hanya terdiam di dalam kantor. Bahkan aku tak menyadari bahwa ruangan telah sepi. Kala sapaan security langsung memudarkan lamunanku. Berdua aku menyusuri kantor bersama security tersebut. Sebelum akhirnya aku memutuskan untuk langsung pulang dari sana. Starter mobil dan langsung menginjak gas untuk keluar dari sana. Baru saja mobil itu melewati gerbang kantor, kaki kanan ini sontak kaget menginjak rem dengan sangat kencang. Suara klakson kencang kutekan. Aku terkaget akan sosok pria yang hampir saja aku tabrak. Sekali lagi aku membunyikan klakson karena sosok yang aku perkirakan pria tersebut tidak menyingkir dari jalanku. Kemudian aku membuka pintu mobil dan coba menghampiri pria itu. "Maaf Pak, saya mau lewat," ucapku meminta izin. Tidak ada jawaban yang aku dapatkan. Lama dia terdiam dan membelakangi diri ini. Hingga sekali lagi mulutku berkata maaf, yang membuat dirinya membalikkan badan dan membuat bulu kudukku bergidik ngeri. Aku bak mengulang kejadian yang sama setahun yang lalu. "Astagfirullah, Pak Karim," seruku melihat beliau merupakan sosok pria yang berdiri menghalangi laju mobil. Wajah beliau sungguh pucat dengan bagian kelopak mata sangat hitam, seperti seorang yang kurang tidur. Pak Karim, baik-baik saja kan Pak?" tanyaku kala itu. Kembali bukan jawaban yang aku terima, melainkan erangan seperti kesakitan yang terlontar dari mulutnya. Jeritnya sembari memuntahkan darah hitam dari mulutnya, dan seketika itu juga tangannya mencengkram bagian bahu ini. Aku panik terlebih kala tubuhnya ambruk di pelukanku dengan mulut yang terus memuntahkan darah hitam. Aku berusaha membopong tubuh itu ke tepi jalan sembari berteriak meminta bantuan. Namun semua senyap. Mataku menatap gerbang kantor yang sudah tertutup dengan rapat, dengan lampu yang sepenuhnya padam, seakan tak ada seorang pun yang berada di dalam sana. Keras teriakan dan gedoran yang berkali-kali kulakukan pun tak dapat jawaban dari security yang piket malam itu.
Padahal hanya beberapa menit yang lalu salah satu dari mereka menemani aku keluar dari dalam sana. Kembali ku dekati tubuh Pak Karim yang masih tergeletak di tepi jalan tersebut. Tidak ada pilihan. Aku merangkul beliau dan memasukkannya ke dalam mobil sebelum semuanya terlambat. Malam itu entah mengapa otak di kepala memberikan isyarat untuk aku mengantarkan dia pulang ke rumah. Kembali suasana malam yang hening terjadi. Tak ada satupun kendaraan lain yang menemani laju mobilku yang melesat sedikit kencang. Tidak sampai di situ saja. Lampu jalanan juga padam. Suasana terasa gelap. Lampu jauh di mobilku terpaksa aku nyalakan. Pandanganku hanya fokus menatap jalan dan enggan melihat beliau. Suara erangannya saja sudah cukup membuat aku ketakutan. Aku malah khawatir bukan dia yang ada di bangku belakang bila mata ini mencoba menoleh ke arah dirinya. Tidak lama berselang mobil yang kukendarai akhirnya tiba di rumah beliau dan apa yang kudapati sungguh membuat bulu kuduku merinding. Bendera kuning dengan suasana warga ramai berlalu lalang menjadi topik utama kala itu. Aku menghela nafas dan meyakini ini memang takdir. Perlahan aku menoleh ke belakang dan mendapati tak ada Pak Karim di dalam sana. Beliau datang menjumpaiku untuk memberitahu bahwa dia telah berpulang hari ini. Begitulah nalar di kepala mencerna kejadian mistis ini. Dengan tubuh yang gemetar aku pun turun dari mobil. Langkahku pelan melewati pelayat lain yang hadir malam itu sebelum akhirnya aku tepat berdiri di hadapan tubuh Pak Karim yang sudah terbujur kaku, berselimutkan kain kafan dengan wajah yang menghitam. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucapku pelan sembari terduduk lemas di antara keluarga beliau yang menangis. Ada kisah menarik pasca 7 hari berpulangnya Pak Karim, di mana aku kedatangan tamu lama, sosok pria tua yang setahun lalu berjanji untuk menuntaskan masalah di kantor ini. Ya, tamu tersebut tentu saja Mbah Jiwo. Entah angin apa yang tiba-tiba membuat dirinya kembali menampakkan batang hidungnya di hadapanku. Karena sebenarnya aku tak tertarik lagi menanti kehadiran beliau. Karena bisa atau tidak dirinya membereskan semuanya, bulan depan aku tak lagi menjadi karyawan perusahaan ini. Hanya karena beban moral serta tanggung jawab yang masih kumiliki yang membuat aku masih menyambut dirinya. Sesuai perkiraan awal, tujuan beliau ke sana untuk menuntaskan janjinya membersihkan kerajaan demit di tanah yang kami tempati tersebut. 2 hari dari sekarang peristiwa akbar itu akan ditunaikan. Begitu ucap janjinya kepadaku. Apa Mbah yakin semuanya akan usai? Tanyaku sedikit meragukan. Apalagi kalau ku ingat kali terakhir dia berjanji, malah setahun lamanya dia menghilang. Insya Allah semua bisa ditangani, jawab Mbah Jiwo penuh percaya diri. Ada rasa dongkol di dalam hatiku. Kenapa dia datang telat waktu di saat aku telah mengajukan permohonan untuk hengkang dari kantor ini. Dia pun malah berani menentukan tanggal untuk membereskan masalah itu. Jujur, aku malah ingin melihat dia gagal lusa nanti, agar tidak membuat duit dari kantongku terbang untuk hal yang tidak berguna ini. Lalu, apa yang harus saya siapkan, Bah? Timpalku menanyakan persiapan untuk ritual itu. Kembali, senyum tipis Mbah Jiwo selalu saja membuat mentalku terjatuh. Tidak ada. Kamu siapkan saja satu perwakilan dari kantor untuk ikut menemani saya sewaktu ritual, jawabnya kembali. Untuk biayanya berapa, Mbah? Tanyaku kembali dengan sedikit tertawa, dan kembali dia membuat aku benar-benar merasa malu. Tidak ada biaya. Mbah kemari untuk membantu bukan untuk bekerja, serunya kembali dengan senyum merekah di wajah keriputnya. Baik, Mbah, jawabku dengan singkat. Usai pembicaraan tersebut, aku mengantarkan beliau pulang ke rumah. Sempat kutepikan mobil pada salah satu warung sate kambing langganan. Ya, hitung-hitung rasa terima kasih atas kebaikan dirinya yang benar-benar tulus untuk membantu kami. Berbagai macam menu kupesan, yang membuat wajahnya begitu sumringah. Beliau makan dengan sangat lahap, dan aku merasa bahagia melihat itu. Namun, tidak untuk seorang sosok yang ada di belakang dirinya terduduk. Mbah pemilik tanah itu yang hadir di malam jamuan tersebut. Sudah, tak perlu hiraukan dia. Dia hanya bisa menampakkan dirinya saat ini. Jelas Mbah Jiwo yang juga mengetahui kehadiran demit biadab tersebut. Kuanggukan kepala dan mencoba melanjutkan makan malamku yang sepertinya telah kehilangan rasa nikmat itu. Maaf bila kehadiran Mbah terkesan terlalu lama. Banyak hal yang terjadi di masa pembersihan ini,
Ucapnya memulai pembicaraan serius yang membuat aku kembali mengurungkan makan dan menatap dirinya dengan serius. "Sebentar, maksudnya gimana, Mbah?" tanyaku sedikit heran. Hari semakin larut. Bising kendaraan yang sesekali berlalu lalang telah tergantikan dengan dengungan bising jangkrik. Harum bunga Kamboja semerbak menemani langkah pria baya yang tak gentar berjalan menelusuri jalanan setapak area pemakaman umum milik warga. Dia pun terus berjalan sembari membacakan mantra-mantra. Sesekali aung anjing liar menggema, begitu juga tawa cekikikan kuntilanak yang sengaja menampakkan dirinya di hadapannya. Namun aura si pria tersebut terlalu hitam. Sekalipun kawanan penghuni kubur sudah merasa terganggu atas kehadiran dirinya, namun tetap saja demit-demit itu tak dapat membuat langkah kaki Pak Karim terhenti. Kini tibalah dia di ujung area pemakaman. Di depannya hanya ada ilalang setinggi perut yang mencoba menghalangi jalan dirinya. Tangannya mencoba menepikan rumput liar itu dan kembali melangkah. Cukup lama dirinya terus meraba sebelum kakinya mengenai batu setinggi betis orang dewasa. Dia lalu memugar rumput sekitar batu tersebut. Hingga kini satu kubur ada tepat di hadapannya. "Lama tak bertemu, Eyang?" ucap Pak Karim sembari memberikan salam kepada kuburan itu. Lalu Pak Karim duduk di salah satu sisinya. Kakinya menyilang dengan mulut yang masih membacakan mantra-mantra. Entah apa yang diucapkan sehingga membuat kubur itu seperti memiliki nyala api. Nampak asap keluar dari dalam sana. Pak Karim bukannya takut, malah memasukkan tangannya ke dalam liang lahat yang seperti nyala api itu. Dalam sekejap rontak kesakitan terdengar dari mulutnya. "Ah!" Tangan Pak Karim tersambar api yang berasal dari dalam liang lahat tersebut. Sekejap saja tangan itu terlihat melepuh termakan api panas. Pak Karim semakin cepat membacakan mantra-mantra. Dia berharap dapat menemukan apa yang dia cari. Karena bila ritual yang dilakukan ini gagal, maka hidupnya sudah pasti berakhir. Cukup lama dirinya beradu ilmu dan membuat tubuh Pak Karim kebanjiran keringat. Dan salah satu hentakan keras dari tangan kanannya membuat kubur itu bergetar. Pak Karim berhasil melepaskan tangannya dari dalam kubur itu. Ia pun tertawa lepas. Dia sangat bahagia sudah berhasil mengambil 3 tumpukan tanah berbentuk bulat dari kubur keramat tersebut. Benda itu adalah lemah gelo, media santet mujarab yang hendak dia gunakan untuk menghabisi musuh-musuhnya. Pak Karim sepertinya tidak ingin bermain-main karena santet jenis tersebut mustahil untuk selamat. Sesaat berlalu dia pun pergi dari area kubur dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah tidak ada waktu untuk bersantai-santai karena lemah gelo hanya bisa dipakai kurang lebih dari 24 jam saja. Target tujuannya jelas merupakan orang yang berniat untuk membubarkan teror gaib di lemah keramat tersebut. 2 dari lemah gelo itu akan dipakai untuk menyantet Mbah Jiwo dan istrinya. Sementara 1 lagi dia tujukan untuk membuat hidup Darto menyesal selamanya karena telah mengundang orang lain untuk mengusik kehidupannya. Pak Karim memang sangat kejam. Baginya membunuh Darto bukanlah hal yang menyenangkan, tapi menghabisi keluarga Darto pastinya menjadi kesenangan tersendiri bagi dirinya. Karena itu juga 1 lemah yang tersisa dia tujukan untuk membuat istri Darto mati perlahan. Ketika subuh tiba, seperti biasa Mbah Jiwo bersiap menunaikan sholat di musola dusun. Pria itu sejatinya memang taat beribadah. Berbeda dengan biasanya. Hari itu Mbah Jiwo merasakan keadaan sedikit lebih panas untuk ukuran waktu yang masih sangat dingin. Namun langkahnya tidak terhenti untuk menunaikan kewajiban walau ada kilatan api petir berseliweran di langit malam itu. "Assalamualaikum," ucap Mbah Jiwo memberikan salam. Dia terhenti tepat di pintu masuk musola. Matanya melirik sejenak ke arah belakang sebelum kembali melangkah masuk ke dalam. Khusyuk Mbah Jiwo menunaikan ibadah. Usai sholat subuh dia masih berzikir di duduknya. Namun tidak lama hal itu dia lakukan. Mbah Jiwo pun langsung bangkit dari duduknya. "Cah Ikus sudah sangat keterlaluan," umpat Mbah Jiwo tiba-tiba. Mbah Jiwo segera pergi menuju rumah. Dan kembali sesuatu yang mengusik dirinya pun terjadi. Sesaat dia keluar dari pintu musola, matanya menatap khusyuk sosok yang sedari tadi kedatangannya telah berdiri dengan pandangan yang datar. Sosok itu merupakan demit dengan perwujudan wanita tua yang sedari tadi hanya mematung di depan musola tersebut. "Sampaikan pada tuanmu, aku tidak akan mentolerir perbuatannya,"
Ketus Mbah Jiwo menatap demit yang menyerupai mbah penjual pecal tersebut. Selang dari ucapan itu, sosok wanita tua yang sebelumnya hanya mematung kini melepaskan senyuman lebar ke arah Mbah Jiwo. Gigi hitam terpampang menghiasi senyumannya sebelum demit tersebut menghilang dari pandangan Mbah Jiwo. Pijar cahaya api berterbaran memenuhi atap rumah Mbah Jiwo. Namun tak satupun benda goib itu mampu menembus pagar gaib yang telah dibuatnya. Mbah Jiwo menatap tajam ke benda-benda berbahaya itu untuk sementara waktu. Sebelum dia masuk ke dalam rumah, di dalam rumah istrinya terlihat sedang beraktivitas. "Sudah sholat, Bu?" tanya Mbah Jiwo pada kekasih hatinya. "Sudah, Pak." "Bu, banyakin istighfar ya. Saat ini ada orang yang sedang ingin mencelakai kita," lanjut Mbah Jiwo berkata tanpa berbasa-basi yang membuat si istri seketika menghentikan aktivitas dan menatap heran suaminya tersebut. "Celakai opo toh, Pak?" "Sudah, yang penting ibu ingat nasihat bapak. Semoga kita bisa melaluinya," ucap Mbah Jiwo lalu pergi masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Mbah Jiwo kembali berzikir dan setelah membacakan ayat-ayat pendek dirinya kemudian mulai melakukan perlawanan. Jiwanya coba masuk ke dunia gaib melihat apa yang hendak direncanakan oleh Pak Karim pada keluarganya. Gemulai musik keroncong menemani nikmatnya makan siang para tamu yang lahap menyantap makanan. Hari belum terlalu sore, namun warung milik Bu Ningsih sepertinya akan menyudahi jualannya kala itu. Seperti biasa, warung itu memang selalu ramai pembeli. Tidak ada yang menyangka pecal yang kerap dulu ia jual di pinggir jalan kini berganti dengan bangunan mewah berbentuk khas rumah joglo. Hidup Bu Ningsih berubah seketika kala dirinya menjanda setelah ditinggal mati oleh suaminya. Atau lebih tepatnya setelah beliau menumbalkan suaminya sebagai syarat pesugihan yang ia lakukan. Begitu pula dengan ketiga anaknya. Semuanya mati dengan cara misterius. Dan hanya meninggalkan satu anak lelakinya yang mungkin dia persiapkan sebagai pewaris. Bu Ningsih sejatinya tak hanya melakukan satu pesugihan saja. Dia menjalankan dua ritual sekaligus. Maka tidak heran rumah joglo tempat dia berjualan terlalu menarik bagi bangsa demit untuk berkumpul di sana. Sementara di lain sisi, Mbah Jiwo juga melihat jiwa dari tumbal Bu Ningsih juga terperangkap di lemah yang kata warga dusun keramat itu, di mana setiap 5 tahun sekali dia harus memberikan satu tumbal nyawa, dan untuk satu pesugihan lainnya dialah yang akan menjadi tumbal perjanjian. Lebih lanjut, Mbah Jiwo kembali melihat rentet kejadian yang membuat tanah itu kian keramat. Dalam penglihatan tersebut, Bu Ningsih akhirnya harus membayar mahal untuk semua kelakuannya, di mana dia tewas dengan mengenaskan di akhir hayatnya. Harta kekayaan dirinya pun sepenuhnya diwariskan kepada satu-satu anaknya yang tersisa, seorang pria yang bernama Sunar yang tak lain merupakan kakek dari Pak Karim. Sunar sejatinya tidak mau mengikuti jejak sang ibu. Dia lebih memilih untuk hidup di jalan yang benar. Warung pecal Bu Ningsih pun ditutup total. Singkat kisah, 20 tahun berlalu dari kejadian, anak Sunar pun tumbuh dewasa. Begitu juga dengan kondisi Sunar yang semakin menua, di mana Sunar akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Hanya anak bungsunya Anggar yang kala itu ikut menemani dirinya. Karena pada saat itu untuk kedua anak lainnya memang sudah memiliki keluarga dan lebih memilih menetap bersama keluarga baru mereka. Kala kepulangan Sunar kembali semuanya jauh lebih berbeda. Bangunan rumah joglo tempat di mana ibunya dulu berjualan telah ambruk dimakan usia. Ilalang setinggi 1 meter menutupi area tanah namun tidak dengan kisah mistisnya, di mana keangkeran tanah tersebut tetap terjaga dan selalu menjadi cerita warga sekitar. Usia Sunar yang tidak lagi muda membuat dia harus memutuskan mau diapakan tanah itu. Lama dia menimbang sebelum keputusan akhir. Dia memilih untuk memaksiatkan tanah itu kepada Anggar, anak bungsunya yang tak lain merupakan ayah dari Karim. Walau sudah berpuluh tahun lamanya, ingon peninggalan Mbah Ningsih si penjual pecal ternyata masih mendiami tanah tersebut. Terlebih kala ada keturunan Bu Ningsih yang memiliki kemampuan spesial, dan dia adalah Karim. Karim terlahir dengan kemampuan dapat berinteraksi dengan para penghuni alam gaib. Hari lepas hari dia lebih bermain sendiri di lemah keramat tersebut yang membuat anak kecil itu tampak tidak waras. Melihat kejanggalan dari anaknya serta cerita ayahnya di masa lalu, tanah itu pun akhirnya dijual oleh Anggar tanpa sepengetahuan Karim dan memutuskan untuk menyekolahkan Karim keluar kota.
cerita lemah keramat dan keluarga Ibu Ningsih pun terputus. Hanya saja sekalipun lemah itu kini bukan menjadi milik keturunan Ibu Ningsih, namun Anggar luput akan satu hal. Karim tumbuh menjadi seorang yang berbeda, di mana Ingon itu terus mengikutinya dengan perwujudan Mbah Ningsih, dan demit itu mengajarkan dirinya untuk menjadi penerus pesugihan tersebut. Hal itu juga yang sebenarnya menjadi kunci kekayaan dirinya saat ini. Sebenarnya, Karim bisa saja membeli kembali lemah keramat tersebut. Namun untuk menghindari kecurigaan warga dusun, dia tetap membiarkan lahat tersebut dengan teror yang tak akan pernah berhenti. Hanya saja dia pun tidak menyangka, pembeli lahat baru itu merupakan korporat yang haus akan kemajuan dan malah membangun kantor mewah di sana. Di akhir penerawangan, Mbah Jiwo akhirnya mengerti akan hal musyrik yang selama ini dijalankan oleh Karim. Mbah Jiwo juga melihat makam yang ada di sana merupakan makam keluarga Karim, yaitu suami dan 3 anak Mbah Ningsih, dan 6 makam lainnya merupakan makam tumbal dari Karim, yaitu keluarga pembeli tanah keramat dari keluarganya. Sementara untuk makam Mbah Ningsih sengaja dipindahkan ke TPU umum, agar tak ada seorang pun yang bisa mengganggu ritual sesat yang ia lakukan. Mbah Jiwo juga bisa melihat apa yang dilakukan Karim pada malam itu, di mana santet lemah gelo dia kirimkan untuk menumpas keluarganya. Hal itu yang membuat aku lama tak mengunjungimu, karena aku juga harus mencari pusat dari santet itu. Ucap Mbah Jiwo detail menceritakan kisah tersebut kepada Darto. Darto terhenyuk mendengar perkataan Mbah Jiwo. Lantas, apa kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Dan apa istrimu baik-baik saja? Tanya Mbah Jiwo. Darto tertegun. Jiwanya seakan tersambar. Apa penyakit yang diderita istri saya beberapa bulan yang lalu itu ulah Pak Karim? Tanya Darto. Dan Mbah Jiwo pun mengangguk. Semua sudah berakhir. Sebenarnya semenjak istrimu sembuh, aku sudah membereskan santet itu. Hanya saja Karim mungkin sudah gelap mata. Dia malah kembali menyerang aku dan kamu, yang membuat aku sungguh sangat terpaksa mengembalikan kembali apa yang telah dia kirimkan. Dan kini semua terserah Nak Darto. Apa masih mau mengakhiri teror lemah keramat ini atau sudah cukup sampai di sini? Tanya Mbah Jiwo dengan senyum yang ramah. Di luar nalar rentetan hal panjang terjadi. Bahkan tanpa masuk ke alam pikiranku, Mbah Jiwo sudah sangat berjasa tidak hanya bagi karyawan kantor, namun juga bagi hidupku dan keluarga kecilku. Hingga singkat kisah, 2 hari yang dinanti pun telah tiba. Ada cerita yang cukup mengocok perutku kala aku mengingat peristiwa tersebut, yaitu kala aku meminta staf kantor untuk ikut menemani beliau malam nanti. Dan di jam 5 sewaktu jam kerja usai, tak kutemui seorang pria pun yang masih berada di sana. Aku tertawa lepas. Kali ini aku yang sedang ditumbalkan mereka. Dengan berat hati dan sedikit perasaan takut, akhirnya aku turun tangan menjadi perwakilan kantor. Ada aturan baku jam berapa peristiwa itu harus dimulai. Namun Mbah Jiwo seperti sengaja memulainya di jam 12 malam dengan alasan yang cukup nyeleneh. Bacaan doa dimulai oleh beliau, sementara aku hanya duduk tepat di depan dirinya berada, dengan satu security yang berada di sisi lain untuk memantau kami. Hampir 2 jam ia membacakan ayat suci, sebelum dia menghentikan doa dan berkata kepada semuanya bahwa semuanya telah usai dengan semudah itu. Sudah Mbah? Tanyaku tak mempercayai dengan apa yang dia katakan. Beliau menganggukkan kepala seolah berkata bahwa memang sudah berakhir semudah itu. Dan sepertinya aku tidak perlu mendebat hal itu kembali, serta mencoba untuk mempercayai semuanya sudah baik adanya. Tetap kuberikan uang sebagai tanda terima kasih, walau nominalnya tidak besar dengan apa yang pernah aku janjikan. Kusuruh salah satu security kantor lainnya untuk mengantarkan dirinya pulang. Dan cerita yang menarik kembali aku dengar dari Mail, si security dan merupakan satu-satunya orang yang ikut dalam ritual pembersihan selain aku dan Mbah Jiwo. Bapak gak kenapa-napa kan? Tanyanya spontan kepadaku dan aku mengernyutkan kening, merasa bingung. Kenapa apanya? Aku bertanya balik. Jadi tadi itu banyak perawakan besar yang tubuhnya dipenuhi dengan kulit mengerubungi Bapak. Namun setiap kali mereka hendak menghujani Bapak dengan senjata tajam maupun pukulan, mereka selalu terpental. Jelas Mail menceritakan apa yang dilihatnya pada saat prosesi pembersihan. Ucapan itu seakan memberikan aku sedikit penjelasan kenapa tadi aku merasa banyak angin berhembus di sekitar area kepala. Terus, apalagi yang kamu lihat, Il? Tanyaku penasaran.
Ada sosok mbah wanita tua yang berubah menjadi sosok ular besar hendak menerkam Bapak. Tapi aku juga nggak terlalu paham, Pak. Saat ular itu sudah membelit Pak Darto dan hendak menelan Bapak, tiba-tiba ular itu hangus terbakar. Ucapnya menjelaskan panjang kembali tentang 2 jam mencekam yang sebenarnya terjadi. Aku menghela nafas, merasa tak percaya bahwa tadi mungkin aku bisa saja menemui ajal bila mendengarkan akan penjelasan Maili itu. Kusyukuri sebuah kejadian hari itu. Lantas aku pun bersujud untuk segala akhir panjang yang telah terlalui. Terlebih kala akhir cerita malam itu berakhir ternyata menjadi awal baik untuk hari-hari selanjutnya. Dan yang lebih membahagiakan, permohonan pengunduran diriku sempat tertunda. Kejadian itu terjadi pas sehari setelah Mbah Jiwo menumpas semua demit di lahan kantor baru kami. Di mana pada pagi harinya aku mendapatkan telepon dari petinggi kantor yang menanyakan akan keputusan tersebut. "Kamu yakin mau henggang dari kantor ini, Darto? Kalau kamu masih mau bertahan, aku tak akan proses surat pengunduran dirimu," tanya GM kantor bernama Pak Willy kepadaku. Dan jawaban pasti terlontar dari mulutku. Aku tak lagi berpikir 2 kali untuk mengatakan, "Iya Pak, saya masih ingin bertahan di kantor ini. Tolong batalkan surat pengunduran diri saya." Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.